Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara yang agung, yang luhur, yang mulia, memperingati haul dari seorang pewaris Rasulullah, cucu keturunan dan darah daging Rasulullah, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, yang 100 tahun yang lalu di hari yang sama, hari Ahad, hari Minggu seperti ini, tanggal 20 Rabi'ul Tsani, beliau wafat dan meninggal dunia. Maka pada hari ini kita mengungkapkan cinta kita kepada beliau dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, agar Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Tatkala diceritakan, disebutkan tentang orang-orang saleh, saat itulah turun dari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini sejak pagi dalam zikir, dalam salawat, dalam mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia, para salihin, sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, siapakah gerangan yang saat ini kita sedang duduk di hadapannya bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku menjadi teman duduk bagi mereka orang-orang yang berzikir kepadaku. Maka sungguh kita yang hadir di tempat ini, kita saat ini menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, beliau disebutkan di masa hidupnya dia menggali kuburannya sendiri, calon kuburannya yang kelak dia akan dimakamkan di lahat tersebut. Lantas setiap hari dia turun dengan tangga ke dalam lubang kuburnya, dia tadarus Quran, ngaji Al-Quran di dalam lubang kuburnya itu. Sampai anak-anaknya berkata, wahai abah, kita kadang apabila ada tamu datang kita malu, di mana abah kalian? Dia bilang dalam kubur. Kita malu berkata demikian. Kenapa abah lakukan ini? Dijawab, saya membaca dalam Manaqib Rabi'ah Hadawiyah bahwasanya beliau di masa hidupnya menggali lubang kuburnya, dia setiap hari tadarus Quran, membaca Al-Quran di dalam lubang kuburnya, hingga tatkala wafat dia telah hatamkan di dalam lubang kuburnya sebanyak 7.000 kali hataman Quran. Dia seorang wanita, saya laki-laki dan saya belum membaca ada seorang laki-laki yang melakukan hal ini. Maka saya ingin berlomba-lomba dalam hal yang semacam ini, tidak mau kalah dari seorang wanita. Hingga akhirnya setelah selesai 7.000 kali hatam, dia bilang kepada anak-anaknya, alhamdulillah sudah selesai 7.000 kali. Maka anaknya bilang, kalau begitu sudah selesai abah, cukup? Dia bilang, belum. Masa kita laki harus sama dengan perempuan? Padahal perempuan ada bulannya, ada uzurnya dia. Kita laki-laki paling tidak lebihkan sedikit, dilebihkan sampai 8.000 kali hataman Al-Quran. Bagaimana kira-kira lubang kubur tersebut tatkala beliau dimakamkan? Radhiyallahu anhu arda. Beliau satu kali menulis surat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dalam suratnya dia berkata, min jalis Rahman Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, dari teman duduknya Ar-Rahman, dari teman duduknya Allah yang selalu duduk di hadapan Allah, Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, kepada fulan bin fulan radhiyallahu anhu wa arda. Dan inilah seseorang yang menjadi jalis Rahman. Disebutkan Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Abi Bakar bin Salim 40 tahun hingga usia lanjut beliau tidak terlihat duduk, melainkan duduk seperti duduknya orang tasyahud akhir. Gak berani duduk bersila, duduk seperti duduknya orang tasyahud akhir. Padahal dia yang di zamannya sangat ditokohkan sekali, hingga murid-murid beliau dan orang-orang yang sepantar, yang seumur dengan beliau berkata, wahai Sayyidi, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, duduklah biasa, engkau sudah lanjut usiamu dan engkau guru besar kami.
Maka dijawab, inilah duduk seorang hamba di hadapan majikannya. Inilah duduk seorang hamba di hadapan majikannya. Artinya dia selalu duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Badannya bersama manusia tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Syekh Abu Bakar bin Salim melalui hidupnya sedemikian rupa seorang Jalis Rahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawadhu'nya, dalam sikapnya, dalam munajatnya, dalam kehadiran hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan sikap beliau makan apa yang ada. Beliau duduk yang ada, berpakaian seadanya, tidak berlebihan. Kalau perlu tatkala duduk di lantai, di tanah, itu enggak problem. Hingga beliau berkata, innama ana 'abd, akul kama ya'kulul 'abd wa ajlis kama yajlisul 'abd. Saya ini seorang hamba, hambanya Allah. Saya makan seperti makannya seorang hamba, saya duduk seperti duduknya seorang hamba. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza Jalisur Rahman. Dan sikap mereka, orang-orang yang menjadi teman duduknya Allah Subhanahu wa taala, mereka, tutur kata mereka berbeda dengan orang yang bukan Jalisur Rahman. Perangai mereka berbeda dengan orang yang bukan Jalisur Rahman. Majlis mereka berbeda dengan majlis orang yang bukan Jalisur Rahman. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu teman-teman duduk beliau yang hadir di majlisnya beliau, sahabat-sahabat beliau berkata, kami menjadi teman duduk Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tatkala kami duduk bersama beliau. Semasa beliau hidup, kami tidak pernah merasa kalau kami ini sedang hidup di dunia. Rasanya kami sedang hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami baru berasa kami hidup di dunia tatkala wafat imam ini. Begitu dia meninggal, hadza Jalisur Rahman, baru kami berasa bahwasanya oh, kita masih di dunia, tempatnya bala, tempatnya musibah, tempat yang tidak enak. Dan sikap Jalisur Rahman tersebut, mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu ardah, dalam kehadiran hatinya bersama Allah taala, beliau salat, kemudian tatkala beliau sujud terjadi kebakaran hebat, sehingga waktu terjadi kebakaran di tempat beliau salat itu, semua orang menteriaki beliau, wahai cucu Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, api, api. Dia tetap aja sujud, enggak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, hingga api berhasil dipadamkan. Setelah selesai dari salatnya, orang-orang berkata, engkau tidak dengar tatkala kami teriakkan bahwasanya ini ada api? Oh, saya sibuk dengan api yang lain, sibuk memikirkan api yang lain. Jalisur Rahman, pikirannya bukan di situ, bukan melihat hal-hal duniawi, tapi pikirannya melihat hal-hal akhirat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Sikapnya tatkala keluar dari masjid dihadang, dicaci, dimaki, tapi karena dia membawa titel Jalisur Rahman, dia tidak menodai titelnya tersebut dengan balas memaki, dengan membalas mencaci, tidak. Tapi tatkala dia dimaki, dia diam saja, bagaikan tidak mendengar. Hingga orang yang memaki dia marah dan berkata, iya ka'ani, yang saya tuju dengan makian saya adalah engkau. Maka Imam Ali Zainal Abidin bilang, wa angka ughdi, dan aku ya menutup mata daripada makianmu tersebut. Hingga akhirnya ditanya, alakah hajah, apa yang kau tahu dari aib saya? Itu baru sedikit, yang engkau tidak tahu jauh lebih banyak. Intinya sekarang engkau punya hajat yang bisa aku bantu, punya kebutuhan yang bisa aku tolong, aku akan bantu. Diberikan lebih daripada 1000 keping emas kepada orang tersebut radhiyallahu anhu wa ardah. Hadza Jalisur Rahman. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang Jalisur Rahman. Itu disebutkan bahwasanya beliau keluar dari masjid dimaki, dicaci, anaknya panas, enggak senang dengar makian tersebut. Ayahnya diam saja. Dia bilang, abah, jawab ini orang, jangan diam saja. Apa jawab beliau? Seorang Jalisur Rahman, pewaris daripada Jalisur Rahman, beliau menjawab dalam ucapan beliau, mata ahadta abaka sabbaba, kapan engkau dapati bapak-bapakmu, ayah-ayahmu sebagai tukang memaki orang lain? Ini seorang Jalisur Rahman seperti ini. Mereka bersuci
dari hal-hal yang tidak layak, yang tidak patut dengan titel yang mereka sandang sebagai teman duduknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bersikap dengan sikap-sikap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bagaimana sifat beliau, bagaimana kedermawanan beliau, bagaimana perhatian beliau terhadap kawan-kawannya, kerabatnya, dan orang sekampungnya, sekotanya. Itu disebutkan bahwasanya daripada pengaruh seorang Jalisur Rahman di kota tersebut, Al-Habib Ali bilang, min siddah ila siddah la tajid tanazu' baina itsnain. Lihat satu kota Seiwun ini, didikannya Al-Habib Ali, dari ujung kota sampai ke ujung kota engkau tidak dapati antara dua orang yang saling berselisih. Semuanya hidup akur, damai, tidak ada kedengkian, kebencian antara mereka satu sama lain. Ahlus safa wal wafa ma fihi mugattu dib ma bain hadha yumid wa akhar kada yastamid. Orang yang hatinya udah bersih, suci, orang yang tahu bagaimana bersikap baik, menunaikan janji setianya kepada Allah Ta'ala, nggak ada perselisihan, pertentangan antara mereka, satu sama lain saling support, satu sama lain saling dukung. Dan tatkala terjadi satu hal yang tidak mengenakkan bagi diri mereka, mereka tidak buru-buru menyalahkan orang lain, tetapi mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri. Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu satu kali oleh pemimpin pemerintah yang zalim, beliau ditangkap, dipenjarakan, disiksa. Hingga murid-muridnya tatkala mengunjungi beliau, mereka marah, mereka ingin menyumpahi pemimpin yang mengganggu dan memenjarakan Imam Allamatud Dunya tersebut. Maka dijawab, jangan kalian sumpahi pemimpin ini, yang salah saya. Salah apa? Habib ini tidak mengganggu nyamuk, tidak pernah dia ganggu. Dia bilang, saya yang salah. Kenapa salah? Saya punya pembantu yang setiap hari datang kepada saya ke rumah. Setiap kali datang saya selalu tanya tentang sholatnya. Bagaimana sholatmu hari ini? Bagaimana ibadatmu hari ini? Sholat betul, sholat berjamaah, benar semuanya. Baru dia lanjutkan bekerja. Apabila itu dia lakukan, selalu saya nasihati, tanyakan tentang sholatnya tiap hari. Pas kebetulan suatu hari waktu saya ditangkap, saya lalai, saya lupa bertanya akan sholatnya daripada pembantu saya, dan gara-gara kelalaian tersebut inilah hukuman yang saya terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai begitu beliau, Al-Habib Musyaykh bin Abdullah bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, diriwayatkan dia itu punya sigayah, tempat air minum di pinggir jalan yang dia bersihkan, diharumkan, diwangikan untuk para musafirin yang kehausan mengambil air minum dari sana. Itu disebutkan apabila ada musafir datang, satu kali musafir datang ziarah kepada Al-Habib Musyaykh, ditanya, engkau lewat di tempat minum saya di tengah jalan waktu mau masuk ke kota Tarim? Naam, kami lihat ya Habib. Engkau minum dari situ? Enggak. Kenapa kamu tidak minum? Kotor, banyak kotoran kambing di dalamnya. Maka heran, siapa yang usil, siapa yang iseng? Akhirnya dia perintahkan pembantunya, bersihkan. Dibersihkan, sudah dibersihkan, diwangikan, diisi air lagi. Keesokan harinya datang musafir lainnya, ditanya, engkau minum? Dia bilang, kotor, ada kotoran kambing banyak di situ. Oh, kalau begitu ini ada yang iseng. Siapa yang melakukan hal ini? Maka dia perintahkan pembantunya, coba engkau intai malam ini, engkau bersihkan, terus engkau intip, lihat, dan jangan lakukan apapun. Maka ketika diintip, betul, malam hari ada yang mengotori, ditaruh kotoran kambing, ada orang yang hasut terhadapnya. Dia nggak berani lakukan apa-apa sesuai perintah dari majikannya. Pulang bilang kepada Al-Imam Al-Habib Musyaykh, wahai Imam, ada yang iseng memang. Siapa orangnya? Orangnya bukan orang lain, sepupumu sendiri. Dia tidak buru-buru menyalahkan. Dia panggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, sini kumpul semuanya. Abah punya sepupu fulan, kayaknya ada yang kurang dari kita, mungkin kita kurang perhatian, kurang berkunjung, kurang memberi kepada dia. Ini kesalahan dari kita. Ayo mulai sekarang perbanyak ziarah, berkunjung, tengokin, dan hibur dia. Maka langsung mereka semuanya itu hari juga, dan untuk selanjutnya merutinkan berkunjung kepada famili kerabat rahim daripada ayahnya ini, bawa hadiah, bawa pemberian. Kemudian pada malam harinya dia suruh pembantunya, lihat apa yang terjadi. Dilihat sepupunya datang sendiri, bawa alat-alat kebersihan, dibersihkan itu jabiah semua. Itu apa namanya, sigayah dibersihkan, diisi air, dia sendiri yang membersihkan. Lihat,
tidak buru-buru menyalahkan orang lain, tapi dia mengintrospeksi daripada diri dan kesalahannya sendiri. Radhiyallahu, hingga disebutkan ini sifat Jalisur Rahman ini sampai akhir hayatnya, waktu wafat 70 tahun setelah beliau dimakamkan berdepanan dengan makamnya Imam Umar Mihdhar Ibn Abdurrahman As-Saggaf. Itu disebutkan 70 tahun setelah beliau dimakamkan, itu kuburannya dipikir sudah habis, mau ditimpa dengan makam yang lain, baru dibuka sedikit. Tatkala dibuka papan yang menutupi kuburnya, dilihat Al-Habib Hada lagi duduk baca Quran dalam kubur di atas kursi emas. Bilang, jangan bilang siapa-siapa. Begitu tutup lagi, cari lubang yang lain. Di sini sih udah ada tempatnya. Begitu cari lubang yang lain, jangan bilang siapa-siapa. Wa hakadha radhiyallahu anhu ardhahum, sifat Jalisur Rahman. Seorang Jalisur Rahman, lihat tuh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia perhatian kepada sesama. Waktu negeri Hadramaut dilanda paceklik, dia menanggung nafkah bagi penduduk Sewun 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut nafkahnya yang dia yang jamin semuanya. Hingga Al-Habib Ali itu beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah, itu beliau mengatakan bahwasanya sekarang nih saya setiap hari menyiapkan jamuan sekitar 100 karung beras dan 200 ekor kambing setiap harinya. Setiap hari saya memberikan jamuan 100 karung beras dan 200 ekor kambing. Radhiyallahu anhu arba. Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidrus, dengan ilmunya yang luas, dengan pribadinya yang luhur, dengan kedermawanannya yang luar biasa, itu beliau bilang, kalau ada tamu yang datang ke Kota Tarim, antara 1 sampai 1000 saya yang tanggung semuanya nafkahnya dia. Lebih dari 1000 baru boleh kalau ada yang mau bantuin, tapi kalau di bawah 1000 semuanya saya yang tanggung. Wahakadha, mereka perhatian terhadap sesama. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, tiap hari dia jamu tamunya, antara 700 sampai 1000 porsi makanan dia hidangkan untuk para tamu-tamunya tersebut. Wal Imam Ali Zainal Abidin, dia pikul sedekahnya sendiri, memberikan nafkah kepada para penduduk yang ada di kota Madinah tanpa sepengetahuan mereka. Hingga beliau mengatakan, disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb, sedekah yang dirahasiakan memadamkan murkanya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara sekalian, ini sekarang titel-titel yang mulia tersebut kita ditempatkan di sini menjadi Jalisur Rahman, teman duduknya Allah Subhanahu wa taala, maka jaga baik-baik. Enggak pantas seorang Jalisur Rahman anak perempuannya keluar enggak pakai jilbab, enggak pakai kerudung. Jalisur Rahman, anak perempuannya terbuka auratnya, ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya, enak kaum wanitanya, istrinya salaman dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dia nggak ada kecemburuan. Wan Nabi bilang di dalam hadis, la yadkhulul jannah ad-dayyus, nggak bakalan masuk ke dalam surga ad-dayyus. Apa itu? Alladzi yugirul khabath fi ahli baitih, yang membiarkan kotoran, kemaksiatan mendekam di dalam rumah tangganya, gak bakalan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Sifatnya Nabi Muhammad, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya. Dan inilah sifat seorang Jalisur Rahman. Dan seorang Jalisur Rahman tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang mau masuk Islam, kana yubayyihunna kalaman, membaiat kaum wanita secara lisan, tidak dengan salaman. Sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, li ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimiqyatin min hadid, sungguh seseorang kepalanya ditusuk dengan besi, dengan jarum besi, dengan tusukan dari besi, itu masih lebih baik. Kepalanya tertusuk besi itu masih lebih baik daripada tangannya menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat introspeksi kaum wanita kita, istri kita, anak-anak kita, didikan mereka. Kita didik mereka dengan didikan yang baik. Jangan sampai kita biarkan mereka terdidik dengan didikan barat, dengan adat istiadat barat, dengan pakaian barat, dan kita lupakan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titel Jalisur Rahman yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terserah mau kita apakan. Mau kita jaga baik-baik, kita pertahankan, atau kita buang begitu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sungguh mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kesian orang-orang dunia. Kenapa? Mereka meninggal dunia belum mencicipi yang paling lezat dari dunia ini. Apa yang paling lezat dari dunia? Ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Ta'ala.
Terus seorang ma'rifatullah bukan dicapai dengan menelantarkan adab syariatnya Nabi Muhammad, dengan menelantarkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak akan dipercayakan dengan rahasianya Allah orang yang tidak menjaga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun semuanya adalah dengan adab, dengan husnudzan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik dan hidayatnya kepada kita sekalian. Allah taala berikan hidayatnya kepada kita. Allah taala bimbing kita menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para orang tua kita, para guru-guru kita yang hadir tempat ini, insyaallah diberikan kesehatan, afiah, bil khusus Al Habib Alwi bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al Habsyi, agar senantiasa diberikan kesehatan beliau bersama segenap saudara-saudara beliau dan paman-paman beliau dan keluarga besar Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, dan semua kita yang hadir tempat ini. Tidak kita bangun dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah taala. Dan Allah taala sebagaimana kumpulkan kita di majlis ini membuat hati Rasulullah gembira, membuat hati Habib Ali Al Habsyi bergembira, insyaallah hingga kita wafat senantiasa kita mendapatkan kegembiraan dari Rasulullah dan dari para aulia wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma, ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alayh, waffiqna lil khair wa a'inna alayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.